Hai, IHSG hari ini ditutup minus 2%. Turun ya, koreksi IHSG-nya. Setelah kemarin candlenya outside bar pattern dan hari ini breakdown outside bar pattern-nya. Tapi ya memang masih di atas moving average 20 sih. Dan juga masih di atas 5.200. Hari ini breakdown inside bar, hari ini IHSG-nya turun. Itu masih belum merubah tren si IHSG-nya sejak Maret ini menjadi bearish. Tapi nggak ada salahnya kalau stick to the trading plan ya. Jadi kalau misalnya hari ini tadi ada beberapa saham yang memang harus jualan dulu, ya udah nggak apa-apa, jualan dulu aja. Dan kita cari beberapa saham juga yang bagus untuk dikoleksi lagi, untuk dibeli lagi waktu market lagi koreksi, waktu harga-harganya lagi koreksi gitu. Dan kisaran area 5.200 ini kemungkinan jadi area support. Kemungkinan ya jadi area support. Kalau misalnya masih IHSG-nya masih turun lebih bawah dari 5.200, ya area sebelumnya yang di breakout ini area berapa ya? 5.100-an. Itu masih berpeluang sekali untuk jadi area support. Jadi untuk sementara ini tetap sesuai, ikuti trading plan atau investing plan-nya masing-masing. Jadi nggak perlu buru-buru beli kalau si harga saham-saham yang lagi diincar lagi jalan turun. Jadi itu biarin aja. Kalau nanti belinya waktu mantul naik gitu loh, waktu si harganya mantul gitu baru beli, nggak apa-apa. Waktu jalan turun nggak perlu buru-buru dibeli sih, nggak masalah. Si IHSG-nya juga hari ini minus 2%. Siapa tahu pengen tes area 5.200 bulat atau 5.100 sekian dulu, siapa tahu. Tapi sementara ini sampai sekarang belum merubah tren menjadi bearish. Turunnya IHSG hari ini minus 2% hari ini belum merubah tren menjadi bearish. Sejak kalau itu dihitung sejak Maret sampai sekarang gitu. Belum ada tren bearish yang terbentuk. Oke lah, kita langsung lihat saham-sahamnya. Pertama, kita lihat dulu saham-saham yang hari ini diakumulasi signifikan oleh big player. XPATTS ada 8 saham. Pertama, ini aja lah. Pertama APIC. Nah, APIC sih ya biasanya saya skip. Ini volumenya cenderung rata gitu. Tanda-tanda apa ya? Tanda-tanda big playernya dominan gitu loh. Jadi ya yang punya barang sih ini lagi sideways. Kalau berhasil breakout 890-an ya ada kemungkinan lanjut naik. Kalau enggak ya masih di range sideways tuh. Naiknya gara-gara tutupan hari ini sore-sore ditarik naik. Saya sih mending cari yang lain dulu. Boga, coba kita lihat. Boga juga ini ada indikasi big playernya dominan. Maksudnya itu ini saham dikuasai oleh sedikit big player. Jadi kayak lebih suka-suka dia gitulah. Bukan berarti juga nggak bisa dianalisa menggunakan technical analysis, ya bisa. Hanya saja lebih membutuhkan kehati-hatian ekstra. Jadi yang mau ikutan si Boga ini boleh, ya harus lebih hati-hati ya. Kalau kita lihat trennya sih, tren dari Juli lah, nggak perlu dari Mei. Kalau dari Mei sampai sekarang cenderung masih sideways. Kalau dari Juli sampai sekarang itu udah ada swing higher high dan higher low yang terbentuk. Dan belum ada swing lower high dan lower low yang terbentuk. Artinya masih belum ada tren bearish yang terbentuk ya. Ini masih bisa dibilang masih cenderung bullish sejak Juli sampai sekarang. Jadi ya mudah-mudahan masih bisa lanjut naiknya. Perkiraan area resisten pertamanya sih ya di sekitaran anggaplah 1.500 angka bulatnya. Mudah-mudahan nyampe ya. Kalau range-nya ya sekitar 1470 1.500-an. Terus HKMU ya masih sideways lah ya. 2 hari ini akumnya sih hijau. Masih sideways, mudah-mudahan bisa berhasil membuat tren bullish.
Java. Java hari ini harganya menguat 8,4%, ditutup di 12.20, bagus. Dan hari ini berhasil breakout, ini fraktal bukan? Menjadi fraktal kalau nggak salah. Oh enggak. Fraktalnya masih di bawah. Menguat 8,4%, diikuti dengan akumulasi yang signifikan. Ini lebih dari 2 kali rata-rata ya. 2, 3, lebih dari 3 atau 4 kali rata-rata malah nanjak akumnya. Bagus ya, resistennya di kisaran 1300-an, mudah-mudahan lancar. Yang punya barang ya disimpan dulu aja lah. Kalau dilihat dari beberapa perayaman, beberapa saham poultry, Java, Main, terus satu lagi Cepin. Ini pertama yang menarik sih dari sisi akumnya si Java. Java paling bagus akumnya beberapa minggu belakangan ini ya. Kemudian yang kedua si Cepin. Cepin ini kalau kita lihat dari pertengahan Juli sampai sekarang hitungannya oke lah. Hanya saja sejak ini tanggal berapa ya? Puncaknya ini di 18 Agustus. Sampai sekarang itu masih cenderung bearish di beberapa minggu. 2 minggu belakangan ini akumnya jadi menunjukkan adanya perilaku distribusi dari big player. Dan hari ini sih akumnya juga merah, 2 hari berturut-turut merah. Setelah tanggal berapa ini 27 kemarin hijau, ternyata nggak dilanjutin hijaunya. Dan harganya masih cenderung sideways di 5.700-an, 6.600. Harapannya sih segera bisa keluar dari range sideways ini ya. Segera bisa keluar dari range sideways ini. Dan kalau misalnya buat yang minat sama si Cepin, strateginya beli kalau deket-deket di ini berapa? Ya belinya di deket-deket 6.000 lah. Boleh beli di deket-deket 6.000, boleh cut loss di 5.725. Lumayan sih ya, tapi nggak apa-apa, di area situ nggak apa-apa, manfaatin range sideways-nya. Dan area resistennya di 6.600 kecuali breakout. Kalau breakout lumayan, ini ada peluang upside ke kisaran ini berapa? 7.000, anggaplah 7.000 dulu. 7.500 lumayan sih. Ya, 7.300-an ini lumayan kalau misalnya berhasil breakout 6.600. Oke, next. Keren. Kerennya hari ini breakout inside bar ya. Ya mudah-mudahan bisa rebound lah. 3 hari berturut-turut si akumnya merah. Kok merah? Ijo. Akum histogramnya ijo, 3 hari berturut-turut, big playernya didominasi akumulasi. Ya mudah-mudahan lanjut. Perkiraan area resistennya sekitar berapa ya? Kalau misalnya harga tertinggi waktu Juni sih ya di 224 ya. Kalau misalnya kita ukur lah, ini hari ini tadi naik sudah belum ada 50%-nya ya, 150-160-an lah kira-kira. Kalau lanjut naik mudah-mudahan ya. Terus main sudah udah belum ya? Belum tadi ya. Main ya seperti tadi yang sudah dibahas dari beberapa temennya, sepertemanan dari subsektor poultry, agak kurang menarik sih si Main. Yang menarik Java sama yang kedua Cepin. Main ini ya dipantau dulu aja lah, ini cenderung sideways ya. Kalau misalnya di zoom out dikit lagi coba. Nah ini area bekas gap ini masih jadi area resisten, ini entah belakangnya sempat jadi apa ya, agak susah. Intinya sih area 660 670-an ini masih jadi area resisten. Dan ini harga penutupan waktu Juli itu, harga penutupan teratas waktu Juli itu di 705. Salah. 675 maksud saya. Nah ya tunggu berhasil breakout 675 lah, atau paling enggak saya lebih prefer tunggu ini ya, tunggu big playernya rajin akumulasi dulu lah. NATO. Nah si NATO ya mudah-mudahan bisa rebound ya. Berhasil ditutup di atas 370 yang merupakan harga penutupan tertinggi waktu Juli.
Juni, sorry. Waktu Juni. Ini berapa? 360. Ya, mudah-mudahan berhasil rebound. Candlenya sih masih higher low, yang punya barang masih bisa disimpan. Terus jagain aja trailing stopnya di bawah 370. Tebik. Tebik rasanya hari ini rebound ya. Ya hari ini sih hijau ya tutupnya. Tapi masih di range sideways 1200 1350. Oke, kita lanjut pakai explore dari AFL aja. Saya sudah explore dan ada beberapa saham yang kita giniin aja lah. Oke, kita buka dari yang paling bawah deh, kuning dulu. LPKR masih di range inside bar pattern, tapi biasanya ini saya skip. Volume cuman ini ya, volumenya di beberapa minggu terakhir, 2 minggu terakhir ini lumayan naik ya, volumenya lumayan rame ya. Kali aja bisa rebound tapi agak susah. Range-nya gede ini, sideways-nya 150 168. Enaknya sih ini kalau membal ada koreksi-koreksi dikit dulu ke bawah-bawah, misalnya tes 150 atau 140 sekian gitu, baru membal baru beli, itu enak. Next lah, kita lihat lagi yang lain. SSIA good newsnya masih bertahan di atas moving average 20 dan 2 hari berturut-turut. Big playernya akumulasi, jadi harapannya sih ada rebound, ada membal dulu baru enak buat dibeli lagi. Pantau aja yang lagi minat si SSIA. Elsa agak susah ya, cenderung sideways terus. Kemudian ini kalau misalnya nggak berhasil breakout 260-an, malah jadi peluangnya malah jadi double top, triple top. Malah ini intinya sih ini area resisten ya. Oke, saya zoom out dikit biar agak clear ini area apa. Nah ya, ini sempat jadi support, di breakdown, kemudian dites jadi resisten, kemudian itu area 270-nya. Dan area 250-annya itu juga jadi area resisten waktu ini sejak inilah 244 252. Ini jadi area resisten sejak Juni sampai sekarang bisa dibilang gitu. Dan yang masih punya barang gimana? Yang masih punya barang ya siap-siap kabur sih kalau nggak berhasil naik ya. Kalau turun dan tutup di bawah 244 ya kabur dulu aja sih, nggak apa-apa lah. Siapa tahu ini di hourly-nya juga jadi double top kan. Kita lihat yang lainnya dulu aja. Sumarecon hari ini outside bar pattern dan kejadiannya di dekat area resisten 700-an. Dijagain aja pakai trailing stop atau trailing profitnya di bawah 620. Kalau nggak turun ke bawah 620 ya udah biarin dulu aja. Disimpan, siapa tahu berhasil breakout 700 730. Kalau turun ke bawah 620 kabur dulu, jualan dulu. Harusnya sih udah cuan ya, karena ngajakin belinya dulu waktu di sini di 595 ini. Waktu break 595. Terus SMGR hari ini candlenya bikin lower high lower low, dan ini hitungannya tes area resisten yang di breakout pada waktu ini kapan? Tanggal 26 bulan 8. Dan dites 10.200 10.400-annya itu. Cuman area ini itu juga jadi area resisten cukup kuat ya, bekas support, area bekas support yang menjadi resisten. Cuman ya selama bertahan di atas 10.200 10.400 ini masih oke. Jadi selama nggak ditutup di bawah 10.200 di hold aja nggak apa-apa. Trin kita skip aja dulu. IRA skip. Main udah. Mapi saya belum nemu sesuatu yang enak untuk jadikan strategi. Kita wait and see dulu aja. Pantau dulu bull. Belum enak juga, masih cenderung di bawah moving average 20 ya. Histogram akumnya juga masih 2 kali. Dan ini volumenya juga kalau dilihat cenderung rata gitu kan. Kita cari yang lain dulu. LUCK kita skip. LPPF masih belum lah ya. Kita skip dulu aja. BJTM ini gimana ya? Ini range-nya agak lebar sih.
Tapi kalau misalnya lihat dari pola yang terbentuk dari 2-3 candle terakhir ini, yang punya barang misalnya beli di harga-harga bawah di 500 atau 500 sekian gitu, dijagain aja trailing stopnya di bawah 580 kalau masih simpen sampai sekarang ya. BJBR juga harusnya sih kalau nggak salah di hourly. Nah ini kemarin-kemarin sudah diingetin sih trailing stop di bawah 10.95. Ya udah, ini harusnya sih udah kabur juga ya. Nah, udah kabur, buybacknya kapan? Buybacknya kita tunggu mantul dulu. Yang bank daerah rasanya wait and see dulu aja. PTBA juga hari ini malah turun ke bawah 200, nggak berhasil breakout 2170 ya nggak jadi beli. Kita tunggu dulu aja. Akumnya sih ya overall memang hari ini hijau ya. Tapi sejak kalau ini kita ya zoom, kita maximize lah. Masih cenderung bullish sih. Hitungannya belum jadi bearish. Hari ini akum histogram merah cukup tebal di atas rata-rata 20 hari ini. Belum membuat si akum lainnya jadi bearish. Jadi siapa tahu. Jadi kesimpulannya si big playernya sejak Agustus lah, anggaplah selama Agustus ini masih dominan aksi akumulasi, tapi kita butuh sinyal dan konfirmasi rebound dulu buat enter atau buat masuk si PTBA. Jadi dipantau dulu aja. Campina kita skip dulu lah ya. Inco kalau ada yang masih simpan barang, ini buat yang simpan barang aja sih. Jagain aja trailing stopnya di bawah 3760. Kalau nggak turun ke bawah 3760 ya disimpan. Kalau turun ke bawah 3760 ya kabur dulu. BBTN sih ya tes area tes area 1600-an ya. Ini jadi area resisten 1600-annya. Saya cenderung wait and see dulu lah BBTN-nya. SKRN, BRMS. Kok masuk ya BRMS? Oh ini ada 3 hari hijau. PTRO breakdown inside bar ini jadi sinyal sell buat yang punya barang, dan apalagi hari ini ditutup di bawah moving average 20 ya. Kabur dulu aja lah. Jualan dulu mestinya harusnya sih beli si PTRO ini bukan dalam waktu dekat kemarin ini ya. Mestinya udah dari kemarin-kemarin kalau memang punya si PTRO, dan kalau memang udah beli punya barang dan belinya di harga bawah ya kabur dulu aja lah, ini nggak apa-apa. Terus kita skip dulu, harusnya juga ini udah kabur buat yang punya barang, turun ke bawah 900 kabur, jualan dulu. APIC udah ya tadi, NATO udah, PNBN wait and see lah. Belum ada yang enak. Mayora, nah ada jarum bawah ya. Tadi sempat turun sampai ke level 2260. Auto rejectnya di 2240. Sempat turun tes area MA20 dan ditutupnya persis di 2360. 2360 ini adalah harga penutupan tertinggi waktu bulan Juni dan Juli. Juni dan Juli. Terus kemudian ini sih masih oke ya kemarin, karena kemarin tuh berhasil breakout area ini 2350. Kemudian hari ini hitungannya tes area kemarin yang di breakout itu, akumnya cuman merah nggak signifikan sih. Mungkin sih take profit ya. Tapi trennya masih oke. Masih bisa disimpan buat yang punya barang. Hoki ya. Hoki ini saya wait and see dulu lah. BNGA juga ini ya breakdown, sempat turun ke bawah 810 tadi ya, tapi masih bertahan di atas moving average. Yang masih punya barang ya udah disimpan dulu aja. Kalau besok turun ke bawah 810 ya kabur dulu nggak apa-apa. Keren udah ya tadi. Keren CTRA seperti yang tadi dibahas. Kalau turun ke bawah 740 ya kabur dulu nggak apa-apa. Belum ya CTRA tadi, SMRA kalau nggak salah. Apa udah? Kok saya lupa? Belum, CTRA-nya nggak masuk karena tutupan merah. Ya udah, CTRA masih oke sih, akumnya masih nanjak, masih dominan aksi akumulasi, masih konsisten akumulasinya. Selama ini sih lebih ke dijagain aja trailing stopnya di bawah 740.
Selama nggak turun ke bawah 740 disimpan dulu aja. Tbik udah, Java sudah, Indofood fraktal di 7850. Terus ya kalau berhasil breakout fraktal ya ada kemungkinan ke 8200-an. Coba kita lihat. Ya 8250-an. Mudah-mudahan sih berhasil, mudah-mudahan ini cepat breakout fraktal ya. Kalau ternyata masih jalan turun ya udah nggak perlu dibeli dulu. Dan kalau misalnya sudah ada yang punya barang karena tadi rebound terus beli, dijagain dulu aja. Kalau turun ke bawah 7600 kabur dulu aja. Nanti beli lagi waktu mantul atau waktu rebound. Mungkin sih ya, mungkin kalau misalnya masih turun atau turun ke bawah 7600 mungkin sih bisa jadi tes area 7400-an atau 7300-an. Siapa tahu nanti kita tunggu di area-area itu. Unilever masih bisa disimpan, masih bertahan di atas MA20. Antamnya ya hari ini tutupan merah. Nggak berhasil ditutup di atas 840. Yang punya barang ini lebih ke ini harusnya tadi udah keluar ya, udah kabur waktu turun ke bawah 825. Terus tapi ini trennya masih bagus sih, ada kemungkinan si Antamnya ini bikin range sideways di 750 865. Jadi selama belum berhasil breakout 865 atau belum berhasil breakout 840 lah, tuh wait and see dulu. Terakhir Boga. Boga udah skip dulu lah ya. Oke, itu dulu beberapa saham dari saya yang bisa dibahas dan dan sekilas tentang market hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Bye bye.